Assalamualaikum sahabat. Alhamdulillah pagi ini kita sedang camping bersama-sama dengan Bang Tigor. Assalamualaikum Bang Tigor. Waalaikumsalam, Kang Komar. Sehat kita ya hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Healing kita. Iya, sangat mengasihkan. Sangat mengasihkan ya. Nah ini kan saya ingin merespon tentang Palestina ini ya, Bang ya. Kalau saya kan punya hipotesa sejarah ya. Saya kan juga peminat sejarah ya. Jadi kalau hipotesa saya kan Israel itu akan lenyap tahun 2038. Mengapa lenyap? Karena ada literasi sejarah tentang perang salib. Perang salib itu kan perang terlama dalam sejarah kehidupan manusia selama 200 tahun. Di mana tentara salib Eropa ketika itu menguasai Yerusalem atau Palestina sekarang itu selama 90 tahun. Kemudian berhasil direbut kembali oleh Sultan Salahuddin Alayubi atau yang dikenal di Eropa sebagai Sultan Saladin. Sejak saat itu tidak pernah kembali lagi orang-orang Kristen ke Yerusalem atau menguasai Yerusalem. Nah, atas dasar literasi sejarah itulah saya beranggapan bahwa Israel kan didirikan tahun 1948 oleh sekutu ya. Kemudian 90 tahun kemudian adalah 2038. Jadi banyak pernik-pernik kehidupan, pernik-pernik kejadian yang mungkin mengarah ke situ. Termasuk mungkin serangan Gaza itu juga akan menghantarkan takdir Israel ke situ. Kalau menurut Bang Tigor sebagai seorang pengamat aktual masalah-masalah internasional, dan kemudian juga Bang Tigor ini kan sebagai salah seorang mantan direksi di Krakatau Steel Group ya, anak perusahaan ya. Nah, bagaimana Bang Tigor? Bang Tigor kan, saya lihat tuh yang ditonton tuh CNN ya kan, apalagi pokoknya TV-TV luar negeri lah, bukan TV-TV Indonesia. Gimana Bang? Iya, sebetulnya tadi dari Kang Komar tadi itu bisa kita lihat dari berbagai perspektif ya. Misalnya kita lihat perspektif untuk diketahui bahwa sekarang itu Yerusalem itu adalah menjadi pusat dari LGBT. Sekarang ini? Sekarang ini pusat LGBT. Nah, kalau dilihat dari perspektif itu, maka mudah diduga bahwa pertumbuhan mortality dari penduduk Israel itu akan semakin sedikit ya. Artinya jumlah yang lahir dengan jumlah yang mati itu akan lebih besar jumlah yang mati. Jadi bisa diduga bahwa dengan kerangka waktu yang agak lama seperti yang Kang Komar tadi bilang itu, bisa itu menjadi penyebab. Salah satu penyebab berkurangnya penduduk asli Israel. Israel ya. Sementara itu di pihak lain kan banyak juga kaum Palestina yang menjadi warga negara Israel. Itu kebalikannya dengan yang asli Israel, bahwa mereka ada istri lebih dari satu, kalaupun anak ada yang anak 6. Apalagi kalau Muslim kan banyak dia kan. Iya, betul. Dan pernikahan itu kan sesuatu yang disunnahkan. Jadi secara budaya bahwa ada suatu saat nanti bahwa penduduk Israel itu yang asli seperti yang sekarang yang orientasi Zionis itu bisa digantikan oleh suatu generasi yang berbasis Islam. Ya, dari perspektif itu. Karena LGBT. Ya. Perkawinan antar jenis yang tidak mungkin melahirkan. Nggak mungkin menghasilkan kelahiran. Keturunan ya. Nah, sementara itu ada juga keengganan mereka yang oleh karir wanita misalnya nggak mau melahirkan juga. Jadi bukan LGBT tapi tidak mau melahirkan. Dia tetap jadi. Ini data Bang ya? Iya, ya, itu kecenderungannya begitu karena di sana itu kan pusat dari ininya. Jadi mereka semua dimotori dari sana. Dan secara budaya pun mereka tradisi itu ada. Di Israel tradisi itu ada. Nah, yang dari sisi lain yang dari Palestina, yang saya lihat sekarang ini ada yang menarik nih Kang Komar. Iya, oke, betul. Jadi misalnya gerakan pro Gaza ini kan banyak bentuknya. Yang sekarang yang paling fenomenal sekarang itu sampai pemerintahan Biden itu turun tangan, itu adalah fenomena timbulnya pro Palestina melalui perguruan tinggi yang sangat terkenal, ya.
di Amerika. Di Amerika. Dimulai dari University Columbia Los Angeles, UCLA. Oh, itu yang sampai camping-camping itu ya, Yang Bang, ya? sampai camping. Mereka bikin camping melalui sebetulnya gerakan ini adalah gerakan damai ya, gerakan damai. Tapi yang menarik perhatian adalah bahwa gerakan dari UCLA ini diikuti hampir seluruh perguruan tinggi di Amerika, ratusan. Dan itu dimulai dari perguruan tinggi yang sangat keren ya, yang ternama ya. Harvard juga ikut di dalam itu. Nah, mereka melakukan perjuangan ini dengan slogan BDS, ya. B-nya itu boykot, ya. Di Indonesia itu terkenal juga boykot, semua produk-produk Israel itu diboykot. D-nya itu divestasi. Nah, mereka menginginkan supaya Israel ini banyak sekali rupanya perguruan tinggi atau perusahaan-perusahaan Amerika yang melakukan investasi melalui perusahaan-perusahaan di Israel. Nah, mereka minta itu ditarik di divestasi. Ya, ya. Terus BDS, S-nya itu sanction. Nah, sanction itu udah biasalah ya, artinya bahwa mereka ingin mengendorse di Amerika supaya dilakukan sanksi terhadap Israel. Bentuknya itu bisa dalam bentuk men-stop yang namanya bantuan, karena bantuan dari Amerika Israel itu kan luar biasa. Itu puluhan miliar gitu. Tapi kan kemarin kalau tidak salah Amerika itu memveto Keanggotaan tetap di anggota PBB, tetap di PBB dan kemudian absen di waktu gencatan senjata. gencatan senjata ya. Itu gimana menurut Abang? Ya, jadi secara umum bisa kita lihat ada pergeseran sebetulnya di pemerintahan Amerika, karena melalui berbagai tekanan masyarakat di Amerika, itu pemerintahan Biden juga sebetulnya sedang melakukan berbagai hal untuk mempercepat adanya gencatan senjata di Gaza. Jadi yang fenomena yang sebetulnya agak luar biasa adalah pada saat Amerika Serikat bertindak abstain di dalam gencatan senjata yang diajukan oleh Dewan Keamanan. Seharusnya dia apa? Biasanya dia veto. biasanya veto Dia ya. veto. Sekarang udah turun nih jadi abstain. Untuk gencatan senjata dia abstain ya. Iya. Tapi pada saat ada pemungutan suara untuk Palestina menjadi anggota tetap PBB, itu masih tetap di veto. Veto ya. Tapi mungkin tekanan masyarakat ya, rakyat ya. Ya, tekanan sangat kuat, terutama untuk pemerintahan Biden. Ya, bisa kita lihat misalnya di dalam pemilihan pendahuluan Biden itu, di dalam kaukus Partai Demokrat, itu kan ada pemilihan di wilayah-wilayah tertentu. Nah, di situ ada opsi, masyarakat melakukan opsi, yaitu not committed. Ya. Dan itu untuk perolehan suaranya besar, hampir 10%. Nah, makanya Biden ini sekarang dia nggak akan diduga akan melakukan berbagai hal untuk memperbaiki performa dia nanti di pemilihan November. Dan penduduk Muslim kan juga signifikan di sana dalam dalam suara ya. Betul, di pemilihan di belahan dunia yang lain, di luar Eropa, di Amerika juga itu populasi Muslim itu pertambahannya sangat besar, ya, sangat besar. Sekarang kalau nggak salah sudah mendekati hampir 22 juta. Sehingga itu juga menentukan ya dalam sangat menentukan arah suara ya. Ya, walaupun misalnya waktu Biden itu karena melihat fenomena yang begini, awalnya itu kan dari grassroots ya, dari populasi Muslim yang ada di seantero Amerika. Sekarang masuk ke jantung universitas. Nah, kalau gerakan dari universitas itu kan sangat sangat bersejarah, berpotensi menyebar ya. Berpotensi bersejarah karena mereka melakukan aksinya secara damai, tapi menusuk terhadap hal-hal yang substansial. Jadi kalau menurut Abang nih, tadi kan hipotesa saya tuh bahwa negara Israel bukan hanya kalah tapi lenyap dari muka bumi itu. Menurut perkiraan Abang gimana? Ya, saya ingin meyakini itu melalui proses evolusi. Proses evolusi tadi karena mereka pusat LGBT sekarang ya. Ya, LGBT sehingga menurunkan tingkat kelahiran. Ya. Dan bisa kita lihat juga misalnya bagaimana kemarin pemerintahan Netanyahu itu harus
berkolaborasi dengan dengan anggota parlemen dari kalangan Islam. Iya. Nah, kalau terjadi evolusi, maka bisa beberapa pemilu yang akan datang itu suara mereka itu akan semakin meningkat. Iya. Nah, kalau tadi tahun berapa itu? 2038. 2038 kan berarti kalau kita lihat sekarang 24 berarti kan sekitar 14 tahun lagi. Iya. Berarti kan 4 kali pemilu lah kira-kira. Iya. Nah, proses itu sangat mungkin terjadi. Jadi Apalagi sekarang misalnya si Netanyahu itu sudah ditetapkan oleh ICC ya menjadi penjahat perang penjahat perang ya. dan akan dikeluarkan surat penangkapan. Itu tentu akan berpengaruh itu di dalam konstelasi politik di Israel. Jadi kekejaman Israel di Gaza ini sebetulnya sedang menghantarkan takdirnya ya menuju tahun 2038 lenyap sebagai sebuah negara. Ya, dan itu juga bisa kita lihat dari indikasi bahwa semakin apa yang dilakukan Israel itu kan tersosialisasi secara umum di dunia. Jadi para pemimpin dunia pun nanti yang umur-umur ya 40-an sekarang, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dia menjadi presiden di negara-negaranya, itu akan punya persepsi yang berbeda sangat Ya, Israel. terjadi perubahan sikap ya. Ya, itu sebetulnya itu yang saya bilang tadi, proses sangat evolusional, Evolusional. tapi sistemik. Jadi ya nanti bayangkan kalau para pemimpin muda nanti yang jadi pemimpin di tahun 15 tahun yang akan datang menjadi pemimpin seluruh dunia, maka mereka sangat berbuat banyak itu untuk mengisolasi Israel dari dunia internasional. Iya. Baik, saya kira terkonfirmasi semua apa yang disampaikan oleh Bang Tigor berdasarkan fakta-fakta ya, kita lihat di media ya. Ya. Dan bagaimana sekarang ini di seluruh dunia mualaf semakin semakin tinggi apa pertumbuhannya, dan tentu itu, dan orang-orang yang membenci Islam juga tentunya generasi berikutnya belum tentu sebenci yang mereka yang sekarang benci ya. Betul. Saya kira kita cukupkan sekian sahabat. Terima kasih Bang Tigor Terima kasih Kang Komar. atas sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat. Salam sehat, assalamualaikum.